Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yayang Putri Rojihan. Saya dari Universitas Mercu Buana, Prodi Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi dengan NIM 41824110006 tahun ajaran 2024-2025. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan membahas mengenai tugas besar saya yang kedua untuk mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yang diajarkan oleh Ibu Sarwati Rahayu, MT MMSI. Pada tugas besar saya kali ini, saya telah diberikan soal sebanyak 2 buah yang mengenai pemrograman menggunakan aplikasi C++. Mari kita buka soalnya. Oke, kita buka soalnya ya. Oke, soalnya tugas besar 2, instruksinya seperti ini. Kemudian soal yang jadi ini ada 2 buah soal ya. Untuk nomor yang pertama, buatlah program dengan menggunakan loop dengan output sebagai berikut. Ada 1 NIM Anda 125, 4 NIM Anda 64, 9 NIM Anda 27, 16 NIM Anda 8, 25 NIM Anda 1. Ini angka-angka tersebut ini angka deret angka ya. Deret aritmatika, deret aritmatika. Ini pun juga deret aritmatika. Ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Ini pun kebalikannya. Kalau ini 5 akar 3, 4 akar 3, 3 akar 3, 2 akar 3, 1 akar 3. Oke, kita masukkan untuk nomor 2. Buatlah program dengan menggunakan loop dengan output sebagai berikut. Seperti ini ya. Bilangan, bilangan pangkat 2, bilangan pangkat 3. Kemudian 1, 1, 1, 2, 4, 8, 3, 9, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125, 15, 55, 225. Oke, waktunya kita mengerjakan dengan C++. Oke, untuk pertama kali kita masukkan, sebelumnya kita save dulu ya ininya. Kita ke TB1 Alprok. Alprok soal nomor 1. Oke, kita save. Kemudian kita masukkan pertama kali itu kita masukkan include IOStream. Include IOStream sendiri itu include wajib di C++. Itu gunanya untuk mencetak output dengan count. Jadi fungsi count sendiri itu menampilkan hasil ke layar. Dan kalau misalkan nggak pada IOStream sendiri ini, kita tidak bisa menggunakan count. Kemudian kita masukkan yang kedua itu include IOManip. Include IOManip sendiri itu digunakan untuk mengatur format tampilan output, khususnya agar teks sama angkanya itu biar lebih rapi dan yang ada di dalam kolom. Jadi IOManip sendiri ada 3 jenis, ada setway, set precision, kemudian ada fix, left, right. Kalau misalkan yang setway, dia itu mengatur lebar kolom saat mencetak teks. Kalau misalkan set precision itu mengatur jumlah angka desimal. Kalau misalkan yang fix, left, right, itu meratakan teks dan angka. Nah, kalau yang sekarang kita kerjakan itu kita menggunakan setway. Itu biar mengatur lebar kolom saat mencetak angka atau teks tersebut. Nah, fungsinya setway ini juga biar si angka yang pada si soal yang itu seperti angka yang tadi di angka aritmatika itu dan NIM yang itu biar lebih rapi gitu. Kemudian yang ketiga kita masukkan using namespace std koma. Using namespace std ini dia tuh bisa agar kita bisa menulis count tanpa std. Kita juga bisa menggunakan count, scene, setway, kemudian yang lainnya tanpa menggunakan std count atau std
set W setiap kalinya kita mengetik. Kemudian ini juga membuat kode kita menjadi lebih ringkas dan lebih mudah dibaca. Oke, selanjutnya kita masukkan integer main tanda kurung tanda buka, kemudian kurung kurawal. Oke, integer sendiri itu tipe data untuk menyimpan bilangan bulat. Misalkan integer kiri berarti kita mendeklarasikan variabel bernama kiri yang dapat menyimpan angka-angka bulat seperti 1, 10, 25, 50, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kemudian setelah integer main, kita masuk ke integer kiri. Integer kiri, titik koma. Ini untuk membuat kolom pertama. Membuat kolom pertama. Ini untuk 1 akar kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, sampai 5 kuadrat. Oke. Kita masukkan integer kanan sekarang. Integer kanan, tanda kurung siku, kemudian sama dengan kurung kurawal. Tadi angka aritmatika tadi 125,4, 27,8,1. Oke, ini jangan lupa di spesifik. Oke. Kemudian titik koma. Kemudian titik koma. Kemudian ini buat size kolom ketiga. Oke. Kita masukin loop for. Kita menggunakan loop for ini itu untuk melakukan struktur pengulangan. Nah, kita masukin for integer i sama dengan 5. Integer i sama dengan 0. Kemudian titik koma. Integer kurang dari 5. Kemudian titik koma lagi. I plus. Kemudian tanda kurung kurawal. Jadi untuk for di sini struktur pengurangan untuk integer i sama dengan 0 itu artinya mulai dari 0. I kurang dari 5 itu selama nilai i kurang dari 5 itu diulangi terus. I plus itu artinya setiap putaran nilai i bertambah 1. Jadi artinya loop ini akan berjalan untuk i sama dengan 0 sampai i sama dengan 4, yaitu sebanyak 5 kali. Kita masukkan kiri sama dengan i plus 1 dikali tanda kurung lagi i plus 1, kemudian titik koma. Nah, kiri sama dengan i plus 1 dan i dikali i plus 1 sendiri ini, karena kita ingin kuadrat dari angka 1 sampai 5, artinya bukan dari 0 sampai 4, itu maka ditambahkan i ke
ditambahkan 1 ke I sebelum dikuadratkan. Kemudian diberi titik koma ini untuk mengakhiri setiap perintah. Tuh. Kemudian kita lanjut, kita masukin count. Nah, kita baru sekarang masukin set W 4. Kiri, tanda panah lagi, tanda petik 2 spasi. Nah, jadi dari set W ini, set W 4 ini, itu tuh dari pustaka Iomanip yang digunakan untuk mengatur lebar kolom output agar rapih. Nah, kita kan masukinnya berarti set W 4, berarti lebar kolomnya 4 karakter, seperti itu. Kemudian kita masukkan NIM kita, NIM saya. Itu tanda panah, NIM saya itu 4 berarti 41824110006. Tanda petik 2, kemudian ditambahin panah lagi, kemudian oke. Lalu masukin lagi set W lagi. Set W 4. Kemudian kanan, kemudian masukin I, kemudian tanda panah lagi, handle, titik koma. Jadi kanan I sendiri ini itu menampilkan nilai dari array sesuai dengan indeks ke I dan dan indel ini NL itu digunakan untuk mencetak baris baru atau new line. Oke, kita kemudian tutup kurawal, kemudian kita masukin return 0 titik koma. Ini tuh fungsinya untuk pada program C++ ini untuk menandakan bahwa program telah selesai dieksekusi dengan baik. Kemudian kita masukkan titik kurung kurawal lagi, lalu kita save. Oke, kita coba run ya, semoga berhasil. Oke, kita samakan dengan soalnya mana? Oke. Ini saya buat itu ya, 1 NIM saya 125, 4 NIM saya 64, 9 NIM saya 27, 16 NIM saya 8, 25 NIM saya 1. Oke, selesai. Alhamdulillah berhasil. Kita save ya. Kemudian kita mau ngerjain ke nomor 2. Nomor 2 tadi soalnya seperti ini ya. Sekarang kita ngerjain yang nomor 2. Untuk soal nomor 2 seperti ini ya. Jadi ada 3 kolom. Ada bilangan asli dari nomor 1 sampai 5, kemudian bilangan pangkat 2 dan bilangan pangkat 3. Kemudian di bawahnya ada jumlahnya. Oke, kita masuk ke C++, sebelumnya kita mau save dulu. Kita masukin TB1, TB2, TB2 alproc
nomor 2. Nah, untuk program nomor 2 ini ada tabel 3 kolom, bilangan asli dari nomor 1 sampai 5, kemudian bilangan pangkat 2, sama bilangan pangkat 3, sama seperti yang ada di contoh ya. Oke. Nah, kalau sama seperti juga di nomor 1, kita sekarang masih sama seperti tadi, kita memakai include IOStream sama include IOManip. Oke, dan juga kita pakai using namespace ya. Namespace std titik koma. Oke, kita masukin integer main. Ada kurung tanda buka, kemudian kurung Kurawa, kemudian kita masukkan integer jumlah bilangan sama dengan 5, koma, integer total bilangan sama dengan 0, total pangkat 2 sama dengan 0, total pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 0, titik koma. Nah, si integer jumlah bilangan sama dengan 5 ini artinya itu variabel jumlah bilangan yang menyatakan kita akan mencetak 5 baris angka dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke, terus kita sudah selesai, terus kita mau bikin header. Kita mau bikin header untuk tabelnya itu dengan code tanda panah left kiri, kemudian set way 10, kemudian tanda petik 2 bilangan. Kemudian masukin lagi ininya set way 20. Ini untuk bilangan pangkat 2. Masukin lagi set way 20 ini untuk bilangan pangkat 3. Bilangan pangkat 3. Kemudian jangan lupa di endel titik koma. Nah, kemudian kita baru sekarang mau kita bikin code untuk code string string 55. Kita mau bikin untuk barisnya ya, string 55, tanda petik sama dengan, kemudian jangan lupa di enter. Ini untuk kita membuat garis panjang yang ada di soal yang ini, garis panjang ini itu dengan code string 55 itu 55 garis sama dengan ya. Kemudian kita sekarang mau bikin loopnya, kita mau masukin loop. Kenapa dia tiba-tiba off?
loop untuk baris isi total isi total. Ini kita pakai for, kemudian integer i sama dengan 1, kemudian titik koma i kurang sama dengan jumlah bilangan titik koma lagi i plus plus. Oke. Kemudian tanda kurung Kurawa. Nah, bentar. Oh iya, ini tuh tadi yang set W20 ini, ini tuh dari Iomanip ya, yang digunakan untuk mengatur lebar kolom. Jadi sebanyak ini tuh 20 tuh berarti sebanyak 20 karakter. Kemudian untuk selanjutnya kita masukin lagi integer pangkat 2 sama dengan i dikali i titik koma integer pangkat 3 sama dengan i dikali i titik koma. Nah, di dalam loop ini kita tuh buat menghitung kuadrat dan kubik dari si i. Kemudian dicetak dalam format table dengan rata kiri dan lebar kolom yang sama. Kemudian untuk penggunaan for, dia ini untuk menggunakan perulangan atau loop dan mencetak baris 1 sampai 5. Oke. Kemudian ini sudah untuk loop baris tabelnya. Kemudian kita mau bikin cetak baris. Bikin cetak baris. Kita pakai code panah, kemudian left, kemudian set W20 10, kemudian integer i. Kemudian kita bikin lagi set W20, ini baru set W20 kemudian pangkat 2 kemudian selanjutnya set W20 lagi untuk pangkat 3 titik koma pangkat 3 ini bukan titik koma ya, tapi menggunakan endel baru titik koma. Oke, cetak baris sudah. Kemudian kita mau akumulasi total. Ini kita pakai total bilangan plus sama dengan i titik koma total pangkat 2 plus sama dengan pangkat 2 titik koma lagi total pangkat 3 plus
pangkat 3. Titik koma. Nah, penggunaan plus sama dengan ini, itu tuh artinya adalah operator penjumlahan dan penugasan. Misalkan, ini total bilangan plus sama dengan I, artinya itu total sama dengan total plus I. Fungsinya untuk menambahkan nilai I ke dalam variabel total setiap kali loop berjalan. Biasanya digunakan untuk menjumlahkan angka secara bertahap. Kemudian akumulasi total sudah. Kita tanda kurung Kurawa. Tanda kurung, oke. Tanda kurung Kurawa sudah. Terus kita mau buat garis bawah tabel yang 55. Sama seperti tadi, code string ini tinggal copy aja. Code string 55 ini. Kemudian kita mau cetak total. Cetak total atau yang bagian bawah ya. Jadi kita menggunakan code, kemudian left, kemudian set w 10 sama seperti ini. Tapi ini ditambahin total bilangan ini set w 10 total pangkat 2. Ini bilangannya diganti jadi total. Pangkat 3. Jangan lupa di handle. Oke, kemudian kita return 0. Ini return 0 sendiri itu untuk menandakan bahwa programnya telah sesuai, telah dieksekusi dengan selesai dan sesuai. Kemudian titik koma. Oke, sudah selesai. Kita save. Lalu kita coba run ya. Sudah keluar. Kita coba bandingkan dengan soal. Mana tadi soalnya? Oh, ini dia. Bilangan pangkat 2, bilangan pangkat 3 sama 1, 1, 1, 2, 4, 8, 3, 9, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125. 15 setelah bawahnya 15, 55, 225. Oke, benar. Alhamdulillah selesai. Oke, alhamdulillah selesai. Demikian penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.